Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel Auto-Inspection, channel yang membahas tentang video otomotif Toyota. Di samping saya ini ada Toyota Innova Zenix tipe Q Modelista varian hybrid ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu hal yang penting buat kalian pengguna Toyota Innova Zenix, terutama yang hybrid teman-teman semua, yaitu tentang mode EV, Electric Vehicle. Saya sering dapat pertanyaan, kenapa saya itu nggak bisa beralih ke mode EV ya, atau mode EV itu unavailable atau tidak diaktifkan. Nah, saya akan rangkum beberapa alasan penyebab mode EV itu tidak bisa dioperasikan ya. Oke, seperti apa videonya, simak terus channel ini. Sebelum mulai menonton, pastikan jangan lupa like, share, dan subscribe. Check it out. Oke teman-teman semua, jadi yang saya maksud mode EV tadi itu adalah ini teman-teman semua. Ini sebuah tombol yang berfungsi untuk mengaktifkan mode EV ya, atau EV mode. Kalau kalian belum tahu, mode EV ini adalah kalau kita pencet EV ini, nanti akan yang berfungsi itu hanya motor listriknya saja ya. Jadi untuk mesin bensinnya itu memang dinonaktifkan ya. Namun untuk mode EV ini pastinya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga mode EV ini bisa dioperasikan. Nah, di sini yang saya bahas adalah beberapa alasan mode EV ini tidak bisa dioperasikan. Oke, yang pertama adalah ini teman-teman semua. Sebelum lanjut ke video, di sini saya informasikan kalau kalian ingin membeli mobil Toyota bisa kontak admin ya. Kami melayani pembelian mobil Toyota juga. Lalu kalau kalian ingin melakukan test drive juga, di sini kami menyediakan berbagai macam mobil ya. Ada Toyota Innova Zenix, Veloz, dan Agya. Ada juga Yaris Cross ya teman-teman ya. Oke, kapan lagi untuk test drive silahkan langsung ke cabang ya teman-teman semua. Jadi hal yang pertama penyebab mode EV ini tidak bisa dioperasikan adalah temperatur pada hybrid itu tinggi ya teman-teman ya, atau dengan kata lain mobil terjemur atau di bawah terik matahari dalam waktu yang lama, yang akan membuat temperatur pada mesin elektrik ini itu akan menjadi tinggi sehingga mode EV ini tidak bisa diaktifkan. Dalam mesin hybrid ini dia juga sudah punya sensor ya, sensor untuk mendeteksi temperatur pada mesin hybridnya, yang dimana jika temperatur mesin hybrid ini tinggi dan kendaraan telah ditinggalkan di bawah terik matahari dengan waktu yang cukup lama, akan membuat mode daripada si EV ini tidak bisa diaktifkan ya, atau menjadikan EV unavailable. Lalu selain itu pengendaraan di jalan berbukit, pengendaraan dengan kecepatan tinggi pun juga mode EV ini tidak bisa dioperasikan. Maka dari itu untuk kalian yang mempunyai mobil hybrid, pastikan jangan ditaruh di bawah terik matahari ya teman-teman ya. Jadi agar yang pertama memang membuat mobil hybrid ini menjadi awet, kedua agar EV mode-nya juga bisa bekerja dengan maksimal. Kalau yang kedua adalah temperatur pada sistem hybrid rendah. Dengan kata lain, kendaraan ditinggalkan pada temperatur lebih rendah dari 0 derajat teman-teman semua. Itu juga menjadi penyebab mode EV tidak bisa diaktifkan ya. Bicara tentang temperatur panas ya, kalau sekarang temperatur dingin, jadi hybrid ini juga tidak boleh terlalu dingin. Kalau kalian tinggal di Eropa ya, yang suhunya mungkin bisa nyampe 0 derajat. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab mode EV tidak bisa dioperasikan. Karena pada dasarnya mode EV ini akan aktif ketika suhunya itu normal ya teman-teman ya. Yang ketiga, mesin bensin sedang dipanaskan teman-teman semua.
Nah, pada kondisi seperti ini, yang saya lakukan ini adalah pada posisi engine itu warm up ya, atau mobil itu masih dalam kondisi dingin dan baru saya start. Bisa kita lihat di sini temperaturnya juga masih rendah, yang dimana mode EV ini akan tidak bisa dioperasikan ya, seperti ini. Nah, dan juga ada keterangannya ya, baterai low. Oke, jadi pada mobil hybrid ketika posisi pemanasan mesin atau warm up, kalau teman-teman nggak tahu warm up, jadi warm up itu biasanya pada kondisi pertama kali kalian start mobil ya. Jadi agar temperatur segera mencapai suhu kerja, itu dilakukan warm up atau pemanasan mesin agar mesin daripada si engine-nya, gasolinnya ini bekerja dengan normal. Nah, pada saat itu pun mode EV tidak bisa dioperasikan teman-teman semua. Karena kenapa? Pada saat warm up itu bahan bakar dimaksimalkan agar mencapai suhu kerja. Namun kalau EV kan dia harus mematikan mesin, yang harusnya warm up dia malah dimatikan mesin, sehingga memang tidak diperbolehkan ya untuk EV saat posisi warm up. Yang keempat adalah penyebab mode EV tidak bisa dioperasikan atau tidak bisa diaktifkan adalah kondisi baterai hybrid yang rendah, yang dimana batas minimal baterai hybrid itu agar mode EV bisa diaktifkan adalah di atas 3 teman-teman semua. Jadi kalau baterai EV masih 3 seperti ini, itu masih belum bisa ya teman-teman ya. Atau ada tulisan biasanya di sini itu EV mode available atau baterai low, yang seperti saya katakan tadi. Jadi caranya kalian harus melakukan perjalanan jauh terlebih dahulu dengan kecepatan tinggi atau sering-sering braking agar terjadi pengisian dan baterai hybridnya itu lebih dari 3 bar ya teman-teman ya. Nah, untuk baterai ini memang menjadi sumber penyebab juga ya. Kalau baterainya ini hanya 3 bar seperti ini teman-teman semua, itu saya jamin tidak bisa. Kalian lakukan perjalanan lah mungkin minimal sampai 4 bar lah kalau kalian ingin memastikannya. Pasti bisa teman-teman semua. Nah, ini kan masih menganggap dia baterainya masih low, padahal udah 3 bar ya. Jadi kalau EV mode ini mau dioperasikan, minimal itu posisinya di atas 3 bar ya, dan kecepatannya pun juga konstan sekitar 50 km per jam lah. Yang kelima adalah mode EV tidak bisa diaktifkan ketika kalian melakukan perjalanan pada kecepatan tinggi teman-teman semua, atau dengan kata lain penginjakan pedal gas itu dalam. Karena pada dasarnya mode EV ini adalah mode yang harus santai, dengan penekanan gas itu tidak boleh terlalu dalam, dan batas maksimal kecepatannya pun hanya di angka 50 km per jam teman-teman semua. Sehingga memang mode EV ini cocok dilakukan di kondisi area perkotaan saja. Dan yang terakhir, salah satu penyebab mode EV tidak bisa diaktifkan adalah diaktifkannya defogger teman-teman semua. Nah, dimana defogger itu? Ini defogger ini di bagian AC, yang dimana jika biasanya di bagian depan ini ada embun ya, kita mengaktifkan defogger ini. Namun jika defogger ini aktif, pasti mode EV juga tidak bisa dioperasikan. Nah, beberapa alasan atau penyebab tadi teman-teman semua itu saya rangkum yang saya dapat dari pedoman buku pemilik ya teman-teman ya. Nanti saya akan share gambar di video ini beberapa alasan yang tidak bisa menyebabkan mode EV ini tidak bisa diaktifkan. Oke teman-teman semua, sekian video dari saya terkait syarat-syarat apa saja sih yang bisa mengaktifkan mode EV mode ya. Kalau kalian masih bingung bisa komentar di bawah, dan kalau kalian ingin dibuatkan video yang lain, kalian bisa komen atau bisa WA di nomor yang ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Salam otomotif, auto inspection. Sampai jumpa di video berikutnya.